Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nur Safitri. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan 3 digit NIM terakhir saya 072. Kasus Rent a Center. Rent a Center sebuah organisasi penyewaan furniture diadili dalam kasus class action di 7 US Circuit of Appeals karena menggunakan tes kepribadian MMPI sebagai bagian dari proses promosi karyawan. Pengadilan menyimpulkan bahwa penggunaan tes tersebut melanggar Undang-Undang Disabilitas Amerika karena mungkin mencegah individu yang tantangan mental untuk mendapatkan promosi di perusahaan. Louisiana State Police. Johnny Cross menggugat Louisiana Police karena merasa didiskriminasi berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam proses promosi menjadi seorang trooper, Cruz mendapatkan bahwa hasil tes yang mencakup MMPI menunjukkan bahwa dia dianggap sebagai kandidat untuk perilaku seksual tidak pantas dan ketergantungan zat kimia. Dia berpendapat bahwa tes yang digunakan tidak adil terhadap wanita karena pria cenderung mendapat skor lebih positif. Bahwa tes kepribadian dan integritas bisa menjadi alat yang berguna dalam proses seleksi dan pemantapan karyawan, tapi harus digunakan dengan hati-hati dan harus relevan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang spesifik. Penggunaan tes semacam itu haruslah disertai dengan pertimbangan etika serta kepatuhan terhadap hukum-hukum perlindungan hak asasi manusia. Saya berpendapat bahwa menggunakan tes kepribadian dan integritas bisa bermanfaat jika digunakan dengan benar dan adil. Namun penggunaannya harus memperhatikan potensi bias dan harus diterapkan secara transparan dan konsisten. Keadilan. Tes haruslah adil terhadap semua individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau kondisi disabilitas. Kedua, validitas dan realitabilitas. Tes haruslah valid dan dapat diandalkan dalam memprediksi perilaku yang relevan dengan pekerjaan yang diinginkan. Yang ketiga, relevansi dengan pekerjaan. Tes haruslah relevan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang spesifik ya. Penggunaan tes itu tidak dapat relevan dapat menghasilkan penggunaan yang tidak akurat. 4. Potensi bias. Tes tidak boleh mengandung unsur bias terhadap kelompok tertentu seperti jenis kelamin atau entitas. Yang kelima, dapat perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan tes haruslah sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau didiskriminatif individu-individu yang dilindungi oleh undang-undang. Pencarian informasi melalui google.com. Manajer menggunakan google.com untuk mendapatkan data demografi dan informasi pribadi lainnya yang tidak dapat dicakup dalam sesi wawancara tradisional. Ini termasuk informasi yang sangat pribadi yang mungkin tidak terungkap dalam formulir aplikasi ataupun resume. Pencarian informasi melalui situs jaringan online. Manajer juga memanfaatkan situs jaringan online seperti MySpace, Facebook untuk mendapatkan informasi pribadi yang lebih dalam, termasuk aktivitas seksual, penggunaan obat-obatan, dan perilaku lainnya yang dipertanyakan. Mencari latar belakang atau profil calon pelamar secara online adalah praktik yang kontroversial, meskipun dapat memberikan gambaran yang lebih dalam tentang karakteristik individu. Hal ini juga dapat membuka pintu bagi potensi penyalahgunaan dan diskriminasi. Pertama, keuntungan. Mencari informasi online dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang calon pelamar, memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih informasi. Yang kedua, kerugiannya, praktik ini dapat melanggar privasi individu dan memunculkan masalah etis, terutama jika informasi yang ditemukan digunakan untuk diskriminasi atau penilaian yang tidak adil.
Ketiga, implikasi hukum. Penggunaan informasi pribadi yang ditemukan online dalam proses seleksi kerja dapat melanggar undang-undang privasi dan diskriminasi, terutama jika informasi tersebut tidak relevan dengan kinerja pekerjaan atau jika digunakan untuk membuat keputusan yang tidak adil. Yang keempat, ada kesadaran pribadi. Calon pelamar dan karyawan harus menyadari potensi konsekuensi negatif dari memposting informasi pribadi secara online dan mempertimbangkan dampaknya terhadap karir mereka di masa depan. Jadi dalam rangka menjaga keadilan dan integritas dalam proses seleksi, manajer harus berhati-hati dalam penggunaan informasi yang ditemukan secara online dan memastikan bahwa keputusan mereka itu didasarkan pada klarifikasi dan kemampuan kerja yang relevan, bukan asumsi atau prasangka berdasarkan informasi pribadi yang tidak relevan.